Alhamdulillah kita berdoa. Semua siap berdoa dimulai. Allahumma zidni
yaitu peserta didik dapat mengubah pemikiran atau perilaku sikapnya ke arah yang lebih baik dengan tidak melakukan bullying. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menentukan cara mencegah perilaku bullying. Yang keempat, peserta didik dapat mampu membangun hubungan kelompok yang solid dan baik guna mencegah perilaku bullying. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tentram tanpa bullying. Nah, siapa yang tahu apa itu bullying? Saya mau jelaskan, bullying adalah segala bentuk atau tindakan yang kita lakukan dengan melakukan kekerasan. Seperti yang dilakukan saya memukul teman, kan ada tuh yang memukul teman-teman. Apa? Fauzan. Berarti Fauzan pelaku. Pelaku kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Berarti Fauzan melakukannya secara sengaja. Yang kedua, setiap hari. Berarti ada korbannya juga. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa ada yang pernah terjadi bullying di kelas ini? Hujan terus. Jawaban ini masing-masingnya. Nah, penyebab dari bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari seniornya. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Keempat, perilaku yang mengalami kekerasan di rumah oleh orang tua atau orang terdekat. Dan yang terakhir yaitu dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ini yang menyebabkan Fauzan membuli temannya. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari bullying. Terganggunya fisik seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan fisikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan fisikis lainnya. Yang ketiga yaitu pergaulan sosial tergantung seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam. Apa? Minder itu kayak kita ke teman tuh kayak nggak pede gitu. Kita nggak pede insecure. Terus yang terakhir yaitu terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsisten belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Ini dampak dari bullying. Terus ada lagi cara melawan perilaku bullying. Yang pertama yaitu menunjukkan prestasi. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhnya rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan, jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses,
mengguling. Tadi yang Ibu Materi jelaskan tadi, apa yang Ananda pahami? Yang Ananda ingat? Melakukan kekerasan. Terus karya tadi penyebab, dampak, dan ini cara melawan perilaku bullying. Apa lagi? Ada lagi? Bullying. Apa tadi? Bullying mengakibatkan korban tidak percaya diri. Ya, bagus. Ada lagi? Dah. Kan kita sudah membahas tentang bullying nih. Ibu mau nanya, di sini ada pernah dibully? Serius, Ibu ada serius? Ada. Nah, Ibu kan ada di samping papan tulis kita kan Ibu ada nyediain kertas karton tuh. Jadi mungkin ada Ananda yang malu untuk menyampaikannya. Ibu akan bagi ini satu per orang, tuliskan di dalam ini. Ananda pernah nggak jadi pelaku atau pernah dibully? Dalam sini nanti kita tempel sini ya. Bisa? Gak usah apa namanya kalau malu. Ya. Bedain nggak yang cewek warna pink ya? Kalau misalnya nggak pernah dibully dan nggak pernah membully, buat aja untuk orang-orang yang pernah kita lihat. Ada nggak kita lihat orang yang pernah membully? Kalau ada ceritain di dalam kertasnya ini. Pernah ada apa orang yang pernah membully? Ini udah? Belum. Buat saran
Uy, nampanggan.
belum menyelesaikan pelajaran kita berdoa. Pikirin.